Majelis Taklim di Al-Ghifari itu berdiri sekitar tahun 1980. Dimulai dari para dosen agama Islam, ya, dosen IPB agama Islam, mereka itu ingin sekali mendirikan Majelis Taklim dengan cara mengumpulkan istri-istri dosen dan istri-istri pegawai. Mereka itu diadakan mental health, ya, dimana itu isinya agar mereka tertarik gitu ya dengan keislaman gitu ya. Alhamdulillah ternyata setelah itu terwujud Majelis Taklim Al-Ghifari gitu, dan waktu itu diketuai oleh Ibu Supan, ya, Ibu Supan, kemudian dilanjut oleh Ibu Didi, kemudian dilanjut oleh Ibu Darwis dan oleh Ibu Amris. Setelah itu saya masuk pada pada tahun 2004. Ya, pada waktu itu pada tahun 2000 atau tahun 1999, nah ada dosen agama Islam yang bernama Ibu Komariah. Dia pernah bertemu dengan Pak Leman. Dia pernah bertemu waktu itu mungkin jadi Bimro, dan dia merasa terkesan sekali. Akhirnya beliau diajaklah ke Al-Ghifari. Dan setelah itu dia menjelaskan apa itu Bimro, itu kemudian manfaatnya apa, dan tertariklah jamaah pada waktu itu. Akhirnya begitu dibentuk, begitu tahun 2000 mulai berjalan. Setelah kami waktu itu menghubungi rumah sakit rumah sakit PMI pada waktu itu, dan keduanya rumah sakit Islam. Itu diketuai oleh Ibu yang pertama itu Ibu Bambang, ya, Ibu Bambang. Kemudian setelah itu dilanjut ketua Bimrohnya dengan Ibu Eni Hartoto. Kemudian dilanjut dengan Ibu Upi. Nah, dan setelah itu dilanjut dengan Ibu Misma. Nah, alhamdulillah ternyata begitu dipegang dengan Bu Misma masih makin meluas gitu ya. Bimro itu akhirnya ke 5 rumah sakit, ya. Dari mulai 2 asalnya PMI dengan rumah sakit Islam. Nah, kemudian meluas ke rumah sakit yang lain, rumah sakit Umi, ke rumah sakit Salak, kemudian ke rumah sakit Marzuki Mahdi. Alhamdulillah situlah berkembang dengan kita dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. Itu pun kami mengundang majelis-majelis taklim dari luar agar mereka ikut menjadi peserta pembina setelah mereka mengadakan pelatihan. Jadi bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berdoanya, alhamdulillah setelah itu terwujud, ya. Nah, sampai sekarang, jadi itu sudah 25 tahun, ya. Waktu itu kami begitu menerima Bimroh gitu, ya. Begitu kedatangan pelatihan, kami tertarik itu karena mereka menjelaskan, ya. Jadilah orang yang bermanfaat. Orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaat bagi orang lain. Nah, dengan seperti itu kami merasakan ingin sekali kami bermanfaat. Begitu mendengar hadis, ya, barang siapa yang itu menengok orang sakit di pagi hari, makanya 70.000 malaikat mendoakan sampai sore hari. Begitupun barang siapa yang menengok sore hari, 70.000 malaikat anak mendoakan sampai pagi bagi yang menyenangkan. Itu luar biasa, gitu kan, ya. Kemudian juga ada hadis lain disebutkan bahwa barang siapa menengok orang sakit, malaikat di langit itu akan memanggil, gitu ya, berbahagialah, ya, dan alangkah baiknya langkahmu itu dan engkau akan mendapatkan rumah di surga. Jadi luar biasa pahalanya, ya, luar biasa itu pahala dari Allah itu. Makanya banyaklah yang tertarik, ya. Kapan lagi kita, ya, untuk berbuat kebaikan seperti itu. Dan alhamdulillah setiap rumah sakit itu menerima kami untuk berlapang pahala, ya, di rumah sakit itu rumah sakit. Sehingga teman-teman Bimro itu menyebutnya taman-taman surga gitu, ya. Karena kata Allah, tidaklah aku berada di taman-taman surga. Di mana wahai engkau ya Allah? Aku berada di orang-orang sakit. Masya Allah, jadi luar biasa, ya. Makanya seperti itulah yang mendorong kami ingin
agar terus tetap ingin bimbel itu. Mudah-mudahan gitu ya, semua yang kita lakukan bermanfaat dan terwujud gitu ya, dengan harapan ya Allah, kami ingin sekali masuk ke dalam surga ya Allah.